ketika jendela saya buka yang satu lagi, itu di hadapan saya itu saya baru nemuin selama hidup saya. Luar biasa yang namanya kuntilanak tuh serem banget. Wah, luar biasa itu. Udah saya kaget, saya nggak bisa ngomong apa-apa, saya diam langsung. Itu masih di hadapan saya loh guys. Masih di hadapan saya tuh kuntilanak tuh panjang. Rambutnya itu mukanya, aduh. Kamu tahu nggak? Penunggu di sini tuh marah. Mereka tidak suka kalian bikin acara di sini. Dan kamu harus tahu, karena dulunya tempat ini adalah tempat pembuangan mayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, baik lagi di Lentera Malam bareng gue Adit. Sekarang kita lagi ada di segmen Saksi Misteri nih. Seperti biasa, kalau di segmen Saksi Misteri gue selalu datengin narasumber untuk menceritakan pengalaman mistisnya. Jadi buat kalian yang baru pertama kali mampir ke Lentera Malam, kalian bisa cek video kita yang lain karena kita banyak banget menghadiri narasumber-narasumber yang akan menceritakan tentang pengalaman mistisnya. Dan kali ini kita spesial banget nih episode kali ini karena kita kedatangan seorang praktisi hipnotis. Jadi kita kenalan dulu deh sama narasumbernya. Bastian. Ya. Bastian jauh-jauh dari Cibinong Bogor ke Jakarta Utara. Ya. Wah, perjuangan banget. Jadi buat kalian silakan tonton video ini sampai habis karena Bastian udah perjuangan banget nih dari Cibinong sampai ke sini untuk share cerita pengalaman mistisnya ke pasukan Lentera Malam. Dan lu kali ini mau cerita pengalaman mistis lu yang mana nih, Bas? Pengalaman mistis tentang perjalanan karir saya. Iya, jadi tadi pas off cam itu Bastian sempat cerita ini pengalaman pertama kali lu ketemu mistis saat lagi ngehipnotis orang ya? Betul. Aduh gila, emang kalau hipnotis gini berkaitan sama pikiran bisa berkaitan sama hal-hal mistis juga ya? Iya. Dan Bastian ini juga punya YouTube channel ya, Bas ya? Punya. YouTube channelnya apa, Bas? Bastian Pionit. Ya, itu isinya tentang yang berkaitan sama dunia hipnotis Dunia ya. hipnotis. Dan lu pernah juga ngehipnotis siapa namanya? Abah siapa? Abah Ismail. Abah Ismail. Jadi buat kalian yang nggak tahu Abah Ismail itu adalah seorang ODGJ ya. Iya. Dan di situ lu sempat ngehipnotis dia. Hipnotisnya kayak gimana tuh, Bas? Beliau meminta saya untuk menghipnotis Abah ini kebiasaan buruknya. Oh, kebiasaan buruknya apa tuh? Kebiasaan buruknya kayak misalkan nemu makanan dicium-ciumin, terus ini benda milik siapa? Milik Allah, kayak gitu. Memang semua milik Allah, cuman kan di sini ada porsi-porsinya yang saya terapkan kepada si Abah. Oke, Gitu. ini gua kasih cuplikan sedikit nih saat lu ngehipnotis si Abah Ismail Abah nih. Ismail. Abah Fendi Ismail. Selalu milik Allah. Dan saat ini Abah pola pikirnya sama dengan kita semua. Asap di mulut Abah ya? Asap. Everybody, subscribe, like, and share. Nah, itulah cuplikan sedikit tentang prosesi lu ngehipnotis si Abah Ismail ya. Abah Ismail. Buat kalian yang penasaran, abis nonton video ini, kalian mampir aja ke YouTube channelnya si Bastian ini karena banyak lah yang berkaitan sama dunia hipnotis di situ ya, Bas ya. Dunia hipnotis. Instagram lu apa, Bas? Sama Bastian Pionit. Bastian Pionir. Ya udah nanti linknya gua taruh di deskripsi. Yaudah, karena udah kelamaan openingnya, sebelum masuk ke ceritanya, kalian tonton dulu yang satu ini. Oke, perkenalkan nama saya Bastian Pionit. Saya adalah seorang praktisi hipnotis. Saya bergelut di bidang hipnotis itu dari tahun 2012 sampai saat ini. Nah, saya ingin menceritakan kepada teman-teman bahwa ada kejadian yang sangat mungkin ganjil ya kalau menurut saya. Kejadian tersebut di 2015 itu saya awalnya dikontak oleh seorang IO atau event organizer. Saya dikontak, Bas, di sini ada job. Bulan ini ada job atau hari ini ada job. Oke. Pada saat saya dikontak, Bas, hari Sabtu gimana? Ada job nih. Kamu kosong nggak? Saya bilang kosong, Om. Ya udah, kita ada event loh, event roadshow
ke tempat pedesaan. Nah, pada saat saya berpikir, saya tanya dong sama pihak event organizer, Om, kok biasanya kita event di kota, kenapa kita event di kampung? Iya, Bas, kita ada misi ke roadshow ke kampung-kampung. Oke, saya iyain dan saya dealkan dengan harga yang disepakati. Oke, sampailah hari H, pihak IO-nya ngejemput saya. Jemput, oke, nyaman. Pada saat dijemput di perjalanan, pada saat kita berjalan itu kita bicara, kita ya enak lah ngobrol-ngobrol dan lain-lain, senang-senang. Nah, sampailah di, kalau nggak salah itu 6 jam ya, karena memang acaranya di luar kota. 6 jam saya udah hitung, Om kok belum sampai-sampai, di mana acaranya? Dikit lagi, Bas. Nah, pihak IO-nya bilang dikit lagi. Oke, saya tunggu lagi sampai saya tiduran. Nah, pada saat saya buka mata bangun itu udah sampai, dan saya hitung-hitung itu sekitar 8 jam perjalanan. Memang jauh sekali di luar kota, masih di Jawa Tengah ya, tepatnya di Jawa Tengah. Oke, dari Bogor ke Jawa Tengah tuh lumayan luar biasa karena posisinya di situ macet juga. Oke lah, sampailah tempat atau lokasi tersebut. Oke, pas saya lihat lokasi biasa aja, banyak orang rame, terus banyak dagangan juga. Terus maka dari itu saya tanya nih sama orang-orang di sini, saya cek dulu nih sebelum saya main sama bapak dan ibu yang ada di sana. Saya cek, saya kenalan dengan warga yang ada di sana. Pak, di sini banyak sering mengadakan acara nggak? Kata orang sana, di sini nggak pernah ada acara, Mas. Makanya di sini ada acara, kaget dan posisinya sangat rame sekali. Oh ya udah, nggak apa-apa. Saya berpikir positif aja karena saya baru pertama kali main di pedesaan. Nah, saya ada ingat pesan dari senior saya, kalau main di pedesaan itu kita harus minta izin dulu sama sesepuh atau juru kunci yang ada di sana. Nah, ya mungkin hilafnya saya sebagai manusia, saya lupa meminta izin kepada juru kunci supaya acara itu lancar. Nah, singkat cerita saya mulailah tampil ke depan panggung, dipanggillah nama saya Bastian Pionit. Oke, saya jelaskan saya seorang hipnotis, saya mau menghipnotis teman-teman yang ada di sini. Nah, saya dapat nih 10 orang untuk menjadi partisipan. Ya, yang 8-nya itu saya ingat banget laki-laki, yang 2-nya itu adalah wanita. Oke, setelah itu saya hipnotis nih 10-nya. Kena dong, dihipnotis 10, dan laki dan wanitanya itu bertingkah laku aneh. Apapun perintah saya, mereka mengikutinya. Contoh kayak gini. Oke, untuk Anda semuanya lihat saya, dan ketika Anda buka mata nanti, apapun yang saya tunjuk itu adalah artis idola Anda. Di hitungan ketiga buka mata, 1, 2, 3. Pas saya jentikan, saya liatin di sana, saya tunjuk satu persatu, ini adalah artis idola. Jadi mereka saling pelukan, udah pelukan, lucu-lucuan, joget-jogetan. Saya berikan sugesti yang lain-lain. Sampailah di situ acara sangat sukses sekali. Orang-orang sudah tertawa, senang sekali dengan adanya acara hipnotis. Nah, saya ingat di situ jam 19.35 lewat itu, saya mau memberikan sebuah konsep yang impromptu. Saya melihat ada pohon pisang banyak kan dikelilingi di depan saya itu. Saya lihat, wah ada pohon pisang nih. Gimana nih konsepnya kita main mistik-mistikan? Oke, itu improv saya ya, main mistik-mistikan. Oke. Jadi 8 orang ini, yang laki ya, 8 orang ini saya hipnotis dulu. Untuk Anda orang yang saya sentuh, di hitungan ketiga ketika Anda buka mata, Anda lihat pohon pisang ini berubah menjadi makhluk, ya mungkin Anda paham ya, saya nggak berani nyebutin, makhluk putih loncat-loncat, ya seperti itu. Ketika Anda buka mata, 1, 2, 3, buka matanya. Nah, si 8 orang ini buka mata dan dia kaget semuanya. Ada yang teriak, ada yang peluk-pelukan, terus ada yang ngumpet di kolong kursi. Nah, yang 2 cewek ini belum saya hipnotis. Tapi anehnya yang 2 cewek ini memberikan reaksi. Saya berpikir, kayak ada yang ganjil nih. Kok cewek ini belum dikasih sugesti, dia memberikan reaksi. Kalau di keilmuan saya mungkin di situ adalah abreaksi dari sekeliling. Mungkin gejala abreaksi dari sekeliling. Tapi ketika saya lihat, saya telusuri lagi, deketin lagi, ternyata wah ada yang aneh nih. Terjadilah si wanita ini tertawa, nyinden, joget dan lain-lain. Nah, saya kaget dong. Mungkin kan mata penonton yang melihat
teman-teman yang dihipnotis di sini adalah yaitu hipnotis. Dua orang itu sebenarnya bukan hipnotis, tapi terkena atau ya kesambet lah, kesurupan dua orang itu. Makanya saya tutupin nih yang dua orang itu. 8 orang udah ngumpet, sehingga saya sadarin semuanya. Ketika semuanya sadar, alhamdulillah tuh yang dua orang tuh bisa sadar. Kebetulan posisi kesurupannya itu belum maksimal, masih kayak ketawa hihihi, terus dia joget gitu. Itu saya merinding kalau nginget seperti itu, luar biasa banget. Setelah acara selesai, 10 orang yang saya hipnotis tiba-tiba kesurupan massal. Acara pun menjadi berantakan, tidak terkontrol, warga-warga pada panik, dan di saat kondisi tidak terkontrol, ada kakek-kakek mendekati saya, berbaju hitam, mengatakan, "Kunaon ieu Jang? Kenapa ini Jang?" Saya bilang, "Ini kek 10 orang ini kesurupan." Lalu kakek tersebut menghampiri 10 orang yang kesurupan. Setelah 10 orang itu sadar, lalu Abah menghampiri saya dan mengatakan, "Kamu tidak izin ya?" Lalu saya bilang, "Ya Bah, saya minta maaf, saya tidak izin." Lalu Abah mengatakan kembali, "Kamu tahu nggak, penunggu di sini tuh marah. Mereka tidak suka kalian bikin acara di sini. Dan kamu harus tahu, karena dulunya tempat ini adalah tempat pembuangan mayat." Begitu kata Abah. Saya pun minta maaf kembali, dan setelah semua kondusif, tim dan teman-teman mulai beres-beres dan kita kembali pulang. Sesampainya di rumah selesai acara, saya bersih-bersih, saya mandilah dengan air hangat, seger dong. Ketika udah seger, saya mulai masuk kamar. Ketika masuk kamar, saya mulai ya udahlah pakai baju hangat dan lain-lain, baju tidur. Ketika saya mau tidur, saya berdoa dulu biasa. Saya bersyukur atas hari ini, atas nikmat ini. Nah, pada saat seperti itu, saya mau memejamkan mata dan anehnya ada yang ngetok-ketok nih di jendela saya nih. Saya ingat banget 2 kali ketukan nih. Tok, tok. Oke. Saya pikir karena posisi jendela saya itu banyak pohon-pohon di sana. Saya pikir itu ya pohon kena angin. Akhirnya saya buka. Yang satu, oh enggak loh, biasa aja. Angin. Saya tutup lagi. Terus saya mulai tidur lagi. Pada saat saya udah pakai selimut, nah saya mau miring, saya mau ada guling, saya mau cemplakin guling, saya miring, digetok lagi tuh 2, tek tek. Nah pada saat, wah saya penasaran nih, kok angin kayak gini sih? Udah saya buka yang satu, tep. Nah nggak ada apa-apa dong, aman dong. Nah pada saat yang saya buka yang jendela kedua, kan jendela saya tuh kayak gini nih, saya buka gini nih. Nah 1, 2, berarti kalau saya buka satu gini kan, ini sudut pandang saya hanya ke sebelah kiri. Nah saya buka yang kedua, itu saya pas buka yang kedua itu luar biasa. Ternyata ada yang ngikutin saya, itu sosok kuntilanak guys. Jadi wah, saya masih ingat banget posisi lagi seger mau istirahat. Itu ketika jendela saya buka yang satu lagi, itu di hadapan saya itu saya baru nemuin selama hidup saya. Luar biasa yang namanya kuntilanak tuh serem banget, serem banget. Udah saya kaget, saya nggak bisa ngomong apa-apa, saya diam langsung. Udah saya nggak bisa bicara apa-apa, otak saya langsung blank. Udah aja, saya diam. Terus saya ngomong mulai dalam hati saya agak gugup. Kayak gini nih, ngomong kayak gini. Saya doa susah, akhirnya saya lemesin. Ya mungkin saya belajar praktisi hipnotis, saya lemesin. Ada metode-metode yang untuk melemaskan pikiran dan tubuh kita. Akhirnya saya pakai metode itu, lemes. Itu masih di hadapan saya loh guys. Masih di hadapan saya itu kuntilanak tuh panjang. Rambutnya itu mukanya, aduh. Akhirnya saya lemesin dengan metode saya, lemes. Saya begini lemes, udah lemes. Dep. Nah, pas saya lemes itu hilang aja. Dan udahlah, di situ saya bersyukur, tutup langsung jendela, saya tidur, saya berdoa lagi, langsung saya tutup
pakai selimut saya udah ditutup, saya berdoa, akhirnya timbullah pada saat pagi hari saya konsultasi, saya kontak guru spiritual saya, Bah, kemarin saya ngelihat sosok kuntilanak di jendela saya. Itu apa, Bah? Diterawang lah oleh abah saya. Itu kuntilanak yang di wilayah ini ya, Bas ya. Wah, dia tahu. Abah saya nggak bilang bahwa saya ada acara di wilayah Jawa Tengah. Dia tahu tepatnya wilayah apa, saya nggak mau sebutin nanti jadi satu ketakutan di wilayah tersebut. Pokoknya abah itu detail tahu. Jadi abah ini ada dua abah yang menyembuhkan di lokasi dengan abah yang spiritual saya. Dan gimana solusinya, Bah? Akhirnya si abah netralisir, ditariklah sosok tersebut, sampailah sosok tersebut pulang, dan ya alhamdulillah nggak ada lagi yang namanya gangguan-gangguan dari makhluk-makhluk astral tersebut. Pesan saya sih sederhana buat teman-teman. Ini pengalaman saya, dan ya awalnya balik lagi saya nggak percaya yang kayak gitu-gituan. Tapi ya ketika saya merasakan bahwa saya itu percaya ada yang namanya bahwa kita tuh di sini tuh nggak sendirian. Kita tuh di sini ada yang mendampingi. Jadi kuncinya adalah ketika kita berada di tempat yang kita baru sambangi, alangkah bagusnya kita permisi dulu, cari informasi tentang tempat tersebut sama juru kuncinya. Dan buat teman-teman, inilah pengalaman saya, sangat luar biasa. Mungkin teman-teman yang masih aktif untuk roadshow-nya keluar kotanya, saran saya ketika kita berada di tempat pedalaman, izin dulu cari juru kuncinya, kita minta informasi tentang tempat tersebut. Ketika sudah dikasih izin, baru kita bisa main. Jangan seperti saya, mungkin saya ya manusia hilaf ya, saya tiba-tiba main aja nggak minta izin, dan terjadilah ya kejadian-kejadian seperti itu. Ya, saya ingat banget waktu yang pada saat perform itu, mungkin wah luar biasa. Itu guling-gulingan. Jadi kalau ada aja orang yang mengetahui tentang metode hipnotis pada saat acara tersebut, mungkin saya wah udah dimarahi. Tapi alhamdulillahnya di situ orangnya positif semuanya, dan mereka menikmati hiburan saya, meskipun orang-orang yang di atas panggung itu sebenarnya bukan terhipnotis, tapi ya terasuki oleh makhluk yang menurut saya luar biasa ya. Saya nggak percaya, tapi ya kenyataannya ada gitu. Dan inilah kisah saya. Oke, itu tadi cerita yang dibawain sama Bastian. Dan buat kalian yang tertarik dengan dunia hipnotis, kalian bisa mampir ke YouTube channelnya Bastian. Bastian, apa nama channelnya Bastian? Channelnya adalah Bastian Pionit. Bastian Ya. Pionit. Nanti linknya buat taruh deskripsi. Itu siapa itu, Bastian? Isinya kontennya adalah teknologi pikiran. Saya membahas tentang teknologi pikiran. Oh, jadi iya. Apa ya? Hipnotis lah bahasanya. Oh iya. Pokoknya yang berkaitan sama hipnotis ada di channel lu lah ya. Ada di channel. Oke, udah kalian jangan close dulu videonya karena gue mau ngobrol-ngobrol sedikit tentang cerita yang tadi dibawain sama si Bastian ini. Ya. Oke, Bas. Kita masuk ke pembahasan ceritanya, Bas ya. Ya. Oke, ini jadi kan kejadian tahun 2015 lalu ya. 2015 ya. Dan lu saat ini masih berprofesi sebagai orang yang berkaitan sama dunia hipnotis lah ya. Hipnotis. Nah, lu pernah nggak dapet orderan lagi atau kerjaan lagi di tempat itu gitu? Nah itu nggak pernah. Itu sekali-kalinya. 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 Karena lu sebelumnya biasa kerja di tempat-tempat ya perusahaan-perusahaan Perusahaan, gitu. hotel gitu. Dan boleh gambarin sedikit nggak sih? Gue agak kurang dapat gambaran nih. Tempat lu ngelaksain itu kayak gimana? Kayak lapangan atau kayak gimana sih? Itu lapangan. Dan ada pohon yang mungkin puluhan tahun ya. Ada pohon besar di sana di pojok sebelah kanan kalau nggak salah itu gede banget. Dan nah yang sebelah kiri itu banyak pohon pisang. Pohon pisang Gitu. yang tempat tadi lu bikin hipnotis itu ya? Iya, makanya saya improv tadi. Iya. Itu lapangannya kira-kira berapa kali berapa ukurannya? Ya nggak terlalu besar, lapangan bola setengahnya deh. Setengahnya. Ya, setengahnya Dan itu lu pakai bola. panggung. Pakai panggung. Dan ditontonin sama warga-warga sekitar. Padat banget. Padat banget. Iya.
Dan sebelumnya tim IO lu juga nggak pernah dapat informasi gitu kalau tempat itu adalah tempat yang cukup keramat gitu. Nah, informasinya belum dapat nih, karena kan di situ kan kita ada 3 pihak ya, ada jadi dari klien perusahaannya, IO dan saya. Nah, jadi itu mungkin miskomunikasi gitu, nggak ada yang bilang di situ tempat keramat. Gitu. Iya, karena juga mungkin perusahaan nggak tertarik buat ngebahas hal-hal seperti itu mungkin ya. Yang penting acara jadi semua lancar, tapi akhirnya ternyata acaranya cukup agak berantakan sedikit lah ya, karena yang kasus kesurupan itu. Kesurupan ya. Iya, luar biasa, itu pengalaman pertama saya. Udah luar tapi biasa. tetap dibayar kan? Dibayar. Kira jadi nggak dibayar. Iya, waduh, jauh-jauh. Profesional ya. Iya, karena jauh banget tempatnya ya. Jauh banget, sekitar 7-8 jam kalau nggak salah itu. Tapi lu sendiri pas lagi datang ke tempat itu, lu ngerasain kayak hawa-hawa yang nggak enak atau kayak gimana gitu? Atau awalnya lu biasa-biasa aja? Awalnya gitu? biasa awalnya biasa aja. Pas ngeliat kesana rame, enjoy, enak. Nah, yang mulai ganjel itu ketika saya masukin 10 orang yang cewek ini, 2 orang ini nih. Ya, yang 2 cewek itu ya. Yang padahal nggak lu hipnotis, tapi dia udah kayak nyinden-nyinden gitu. Ngik-ngik gitu kayak yang kuntilanak gitu. Waduh, ngeri banget sih. Itu luar biasa. Wah. Itu selama sebelumnya itu lu belum pernah ngalamin kayak gitu? Belum pernah. Baru pertama kali itu. Dari semasa karir saya 2012, nah itu pertengahan 2015 baru kena kesini, alhamdulillah. Karena main kotak terus, sama hotel terus gitu. Iya. Tapi kan emang sebenarnya lu kan di dunia hipnoterapi gitu, hipnotis lah, berkaitan sama pikiran ya. Pikiran. Dan kemungkinan besar kan kalau orang kesurupan itu yang kena pikirannya juga ya. Pikiran. Lu pernah nggak sih dapat cerita-cerita dari teman seprofesi lu yang ibaratnya lumayan mistis juga nih? Ada nggak sedikit cerita aja gitu? Cerita mistis kalau teman sih sebenarnya lebih apa ya? Nggak percaya gitu. Karena mereka kita punya apa namanya teori bisa mengilmiahkan orang yang kesurupan gitu. Tapi ternyata saya merasakan yaitu di situ ya. Di situ. Dan sempat lu ada cerita juga tadi pas kita lagi off cam ya. Temen lu yang pas di daerah Kalimantan ya. Oh iya, Kalimantan. Tuh, boleh tuh nah, itu bukan temen ya, melainkan guru saya itu. Guru. Oh ya, guru saya. Itu gimana tuh? Itu Master Tortor namanya ya. Master Tortor mungkin teman-teman ada yang tahu lah di The Next Mentalist itu Master Tortor. Nah, beliau cerita sama saya waktu kita sharing di rumah beliau cerita, Bas, lu tahu nggak, gue pernah kejadian yang nggak mengenakan waktu perform gitu. Kenapa Pak? Saya bilang Bapak kan. Udah dia bilang, lu tahu nggak gue main floating table. Nah itu floating table itu adalah satu alat sulap ya, alat sulap di mana ketika pesulap bisa menerbangkan meja. Gitu. Nah singkat cerita, Bang Tortor bilang gini, Bas, lu tahu nggak? Gua main meja terbang, itu mejanya nggak bisa terbang. Beratnya kayak 1 kintal. Biasanya kan harusnya pesulap itu bisa menerbangkan meja. Iya. Tapi itu berat. Dan alangkah hebatnya ya, itu memang seorang guru. Beliau improvisasi. Jadi ya pas dicek, dia cerita sama saya, gue cek begini Bas, ini nggak bisa terbang. Langsung beliau improv, gue panggil 5 orang untuk ngangkat meja ini. Ternyata benar mejanya nggak bisa keangkat. Oh, jadi tadinya mau bikin sulap meja keangkat. Aslinya mejanya harus keangkat, harusnya sulapnya keangkat. Jadi meja diangkat 5 orang nggak keangkat. Nggak keangkat. Nah itulah hebatnya seorang guru. Improvisasi. Kalau saya mungkin blank gitu. Iya. Karena gue cukup tertarik sama cerita itu karena itu mirip sama cerita lu, berkaitan. Sama-sama ngelakuin magic lah ibaratnya gitu di daerah pedalaman. Itu di Kalimantan bisa ya. Disebutin di Kalimantan. Iya. Karena Kalimantan itu luar biasa, kalau kita nggak pamit tuh. Iya. Paham lah Anda semuanya gitu. Iya. Pesan yang bisa diambil dari ceritanya si Bastian sih, selama lu ke tempat manapun ya yang kita belum pernah ke situ, minimal izin atau permisi. Atau ya kabarin lah sama petua-petua situ kalau mau bikin acara di situ. Tadi kan lu salahnya mungkin karena nggak izin ya. Iya, nggak izin. Waduh. Karena mungkin ya. Karena kan biasanya kan IO itu udah menyiapkan segalanya dan ya itulah miskomunikasi dan terjadilah kejadian seperti itu. Dan berarti tadi kita balik ke cerita lagi ya Bas ya. Jadi kan pas lagi kesurupan itu kan 10-10-nya berarti setelah lu selesai acara padahal udah nggak hipnotis lagi. 10-10-nya itu kesurupan. Nah iya, langsung 10 itu. Pas selesai acara udah 10 kena. Yang kesurupan tadi pun yang 2 orang ikut kesurupan lagi. Waduh. Dan itu kondisinya abahnya lu boleh gambarin sedikit sih, abah itu orangnya kayak gimana sih, bentukan orangnya gitu? Yang nyelamatin lu ibaratnya di situ. Itu luar biasa banget sih, abah itu low profile ya kalau bahasa kita itu. Jadi dia pakai ciri khas kayak kalau di Sunda Jawa itu kayak apa ya?
udel-udel gitu tuh, Oh, ke iya, udel-udel iya. yang kain-kain batik itu dipakai, terus pakai baju kayak pansi kalau nggak salah, hitam-hitam semua kayak baju silat gitu. Dia datang. Dia datang tanpa Datang. lu kasih tahu gitu. Dia seolah-olah tahu kalau di situ lagi ada hal yang nggak beres ya. Kayaknya dia tahu karena dia juru kuncinya. Iya, iya, iya. Ya itulah kesalahan saya. Tapi lu dapat informasi nggak tentang Abah itu sih? Misalnya Abah itu ada yang ngasih tahu gitu setelah kejadian itu, ngasih tahu Abah itu sebenarnya ya petua di situ atau juru kunci Oh situ. iya. Setelah selesai acara itu udah kondusif, baru ngobrol-ngobrol ya udah minta maaf dah semuanya gitu. Iya. Karena emang Abah itu ternyata juru kunci di daerah situ. Emang juru kunci di Dia situ. tahu banget sejarah dari tempat itu gitu. Iya. Wah gila, itu tempat pembuangan mayat dulunya. Buangan mayat. Dan mungkin mayat-mayat zaman dulu identitasnya nggak jelas kali ya. Mungkin Iya. asal buang-buang aja di situ zaman-zaman penjajahan mungkin kan. Karena kan zaman-zaman penjajahan ya kalau misalnya lu udah dibunuh ya lempar-lempar aja gitu. Iya. Makanya tempat itu dibilang sama si Abah itu tempat yang cukup keramat. Dan Benar-benar. ke bagian lu di rumah nih. Ini serem juga nih pas di rumah nih. Lu jadi pas di rumah itu kan ada yang ngetok-ngetok gitu kan. Iya. Lu berpikir awalnya itu adalah pohon. Pohon biasa, kayu, pohon pisang, Iya, itu kan iya. banyak. Soalnya apa ya, jendela saya itu semuanya Deket gitu. Deket banget. Sama ibaratnya Emang tanaman semua kok. iya, jendela kamar lu kebun lah sebelahnya Iya, ya. kebun lah. Dan pas lu buka ternyata ada Itu. kuntilanak. Aduh. Itu pertama kali nggak lu ngeliat kuntilanak? Wah, luar biasa, itu pertama kali. Biasanya mah suara doang ya, ada yang haha, itu mungkin halusinasi kan. Namanya Iya, orang iya, psikolog kan udah ngomong halusinasi lah. Iya, iya, iya. Tapi ya itu ya mungkin ngikut gitu. Iya, iya, iya. Luar biasa pas kebuka. Oh, itu wajahnya, aduh. Udah jangan sekali-kali lagi deh. Untuk para seniman itu harus izin deh kalau di Iya, tempat iya. orang gitu. Pedalaman apalagi tuh. Dan kata Abah yang di Jakarta itu kemungkinan dia ngikut ya dari sono ya. Iya, Mungkin iya. salah satu sosok yang masukin ke 10 orang yang tadi mungkin ya. Kayaknya sih dari yang cewek. Karena yang Dari cewek yang saya nggak hipnotis, agak kayak ya kuntilanak gitu, hihihi Iya, gitu. iya. Ada yang satu ketawa, yang satu hihi, yang satu kayak nyinden-nyinden gitu. Tapi lu setelah kejadian itu sampai saat ini lu pernah ngeliat lagi sih sosok kuntilanak itu lagi gitu? Nah, itu alhamdulillahnya sudah di backup lah ya, kita didoain sama ada guru spiritual saya. Iya. Tadi sempat nyebut Abah ya. Abahnya itu beda, Abah yang di sini sama Abah Beda, yang di beda. sono ya. Namanya sama, mungkin Sama. Abah. Biasanya Karena emang- dituakan. Orang-orang tua kan biasanya panggilnya Abah gitu. Abah, ya. Dan ya alhamdulillah sampai sekarang lu nggak ngalamin hal-hal mistis lagi ya. Alhamdulillah. Ya udahlah, paling cukup segitu aja ceritanya, dan gue mau ngingetin lagi sekali lagi buat kalian yang tertarik sama dunia hipnotis bisa mampir ke YouTube channelnya si Bastian ini. Nanti linknya gue taruh di deskripsi. Yaudah, thank you banget nih Bastian, jauh-jauh dari Cibinong mau cerita di Lentera Malam dan share ceritanya ke pasukan Lentera Malam gitu ya kan. Pengalaman buat saya. Ya. Yaudahlah, paling segitu. Instagram lo apa nih Bas? Siapa tahu Bastian teman-teman Pionit mau juga. mampir. Bastian. Instagram, Facebook, YouTube Bastian, Bastian Pionit, Pionit. Oke, siap. Nanti linknya gua taruh di deskripsi. Yaudah, paling video malam ini cukup segitu aja. Gua Adit dari Lentera Malam.